Baik, perkenalkan nama saya Idik Saiful Bahri. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu materi dasar dalam mata kuliah penting ya di Fakultas Hukum. Nah, biasanya materi ini itu sudah diajarkan di awal semester, yaitu di mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Hanya saja ini di materi yang slide yang saya buat itu di mata kuliah Hukum Tata Negara, karena saya pernah menjadi seorang dosen dan membahas materi ini itu di mata kuliah Hukum Tata Negara. Tapi sebetulnya di mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia juga ada, yakni tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi hierarki peraturan perundang-undangan itu maksudnya adalah jenis-jenis peraturan yang itu masuk kategori peraturan perundang-undangan. Nanti implikasi hukumnya bisa berbeda ya. Kalau misalkan itu peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang pembuatan peraturan perundang-undangan, itu nanti langkah hukumnya bisa mengajukan judicial review, baik ke Mahkamah Agung maupun ke Mahkamah Konstitusi. Jadi diuji materi, baik uji materi maupun uji formil ya. Contohnya misalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja karena terjadi pro kontra di masyarakat. Kemudian sebagian masyarakat yang kontra itu mengajukan sengketanya dengan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian jika itu berupa PP, peraturan pemerintah, atau misalnya Perpres, peraturan presiden, itu langkah hukumnya adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Loh, kok berbeda? Nanti kita jelaskan ya. Ini dasar hukumnya ya. Ini dasar hukum terbaru sampai video ini dibuat. Yaitu dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi undang-undang ini sekarang direncanakan untuk direvisi oleh DPR. Karena Undang-Undang Cipta Kerja kemarin itu kan diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi ada sebagian judicial review yang dikabulkan oleh Majelis Hakim MK. Walaupun sebetulnya isi dari putusannya itu masih menjadi perdebatan, karena itu kan yang mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu kan banyak pihak ya. Saudara bisa buka direktori putusan Mahkamah Konstitusi, itu banyak sekali ya, belasan pihak yang mengajukan judicial review terkait Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Tapi rata-rata sebagian besarnya permohonannya itu tidak diterima. Bukan ditolak ya, tidak diterima. Karena mungkin banyak kesalahan-kesalahan dalam proses pengajuan permohonannya itu. Nah, ada satu permohonan judicial review yang dikabulkan sebagian. Nah, silakan dicek ya itu putusan nomor berapa. Nah, yang di dalamnya maksudnya Mahkamah Konstitusi itu berpendapat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional terhadap Undang-Undang Dasar sepanjang dimaknai. Jadi undang-undang ini itu inkonstitusional. Tapi jadi ada jikanya. Jika undang-undang ini itu tidak dilakukan upaya revisi dalam kurun waktu 2 tahun. Nah, ini agak rancu ya putusan MK ini. Jadi kita mungkin bisa berdebat panjang lebar terkait dengan putusan MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, karena namanya kompetensi absolut MK itu yang melakukan uji materi terhadap undang-undang. Nah, pertanyaan uji materi itu ya cuma satu, undang-undang ini bertentangan gak dengan undang-undang dasar, kan cuma itu. Nah, jawabannya pasti 2, iya atau tidak, kan cuma 2 itu. Nah, sekarang ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa undang-undang ini itu inkonstitusional atau melanggar konstitusi
Tapi nanti ya 2 tahun lagi, itu pun kalau tidak ada revisi. Kalau ada revisi berarti konstitusional lagi, kan aneh ya, aneh. Nah, ketika tahu undang-undang yang dibuat mepet, dibuat ya dalam tanda petik ya sangat singkat ya oleh DPR dan oleh pemerintah, tahu bahwa undang-undangnya dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi, selain mungkin DPR juga akan merevisi Undang-Undang Cipta Kerja, DPR juga akan merevisi undang-undang ini tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, karena dalam undang-undang ini itu tidak ada mekanisme omnibus. Jadi di undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu tidak ada mekanisme khusus atau suatu prosedur teknis mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang sifatnya atau yang bentuknya itu omnibus law, seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang dipermasalahkan oleh banyak pihak ya, misalkan oleh Dr. Zainal Arifin Mukhtar ya, Mas Uceng dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mempersoalkan bahwa dalam peraturan ini itu tidak ada mekanisme omnibus. Nah, karena itulah DPR sekarang sedang ya, saya tidak tahu apakah sudah masuk prolegnas atau tidak, tapi sedang menargetkan untuk merevisi undang-undang ini sehingga mekanisme omnibus itu masuk dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru. Sehingga kalaupun nanti undang-undang Cipta Kerja itu nanti disengketakan lagi di Mahkamah Konstitusi atau undang-undang lain ya, undang-undang omnibus lain, karena setelah undang-undang Cipta Kerja ini kan nanti ada isunya, ini baru isu ya, ada isunya akan melahirkan lagi omnibus yang lain, misalkan tentang undang-undang pertanahan itu juga akan dibentuk omnibus. Tapi kita lihat apakah betul atau tidaknya, nanti kita lihat waktu yang menjawab. Tapi dengan merevisi undang-undang ini itu akan setidaknya melonggarkan ya, atau memberikan jalan bagi pembentuk undang-undang itu membuat omnibus, sehingga ketika nanti dipermasalahkan di MK, ya MK dengan pertimbangan undang-undang sebagai pelaksana dari konstitusi itu ya akan menjadikan pertimbangan undang-undang ini melanggar nggak dengan undang-undang ini. Walaupun tolak ukur MK itu ya kepada konstitusi, tapi kan konstitusi itu kan tidak semuanya diatur, tidak rinci ya. Sehingga ya MK itu selain menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, MK juga menguji undang-undang ya, validitas undang-undang terhadap undang-undang yang lain. Ini dasar hukumnya. Kemudian definisi PUU ya, di Fakultas Hukum biasa disingkat dengan PUU. PUU itu maksudnya peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan itu tidak serta-merta harus undang-undang ya. Jadi undang-undang itu hanya bagian kecil dari PUU. UU itu bagian kecil dari PUU, tapi PUU belum tentu UU kan gitu. Nah, peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum ya. Ini sebetulnya panjang nih kalau saya jelaskan tentang norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi PUU ini itu ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang, itu maksudnya DPR. Itu jika setingkat undang-undang. Kalau itu ketetapan MPR berarti oleh MPR. Kalau itu berbentuk PP, peraturan pemerintah, berarti oleh presiden. Kalau itu bentuknya perpres, peraturan presiden, berarti juga oleh presiden. Kalau itu bentuknya perda provinsi, berarti oleh DPRD provinsi. Kalau itu bentuknya perda kabupaten kota, berarti oleh DPRD kabupaten kota. Jadi lembaga negara atau pejabat yang berwenang itu nanti tergantung dari jenis peraturan perundang-undangannya. Kemudian melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang, prosedurnya diatur di sini di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang nanti akan direvisi ya. Mendengar isu yang berkembang sedang dibidik untuk direvisi. Nah, adapun di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki PUU ini yang berlaku sekarang ya, ini yang terbaru. Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di Fakultas Hukum biasa menyebutnya lengkap ya,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia itu tidak boleh dihapuskan ya, harus dicantumkan. Kalau dosen saya dulu, Dr. Joko Sukisno, setiap mahasiswa yang bimbingan tesis yang menuliskan Undang-Undang Dasar itu UUD 45 saja atau UUD 1945 itu langsung dicoret. Kenapa begitu? Karena UUD 1945 itu merujuk ke Undang-Undang Dasar zaman dulu saat awal merdeka. UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI. Sementara sejak tahun 99, kemudian tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 itu direvisi sebanyak 4 kali. Di 4 tahun itu, 99, 2000, 2001, 2002. Dan diubah namanya menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini penjabaran ini dijelaskan juga dalam bukunya Prof. Jibli As-Siddiqi, guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi harus, kalau di Fakultas Hukum ya, jika membuat jurnal atau skripsi maupun tesis itu harus lengkap. Negara Republik Indonesia harus lengkap. Atau kalau mau disingkat berarti UUD NRI 1945. NRI-nya itu harus ada untuk membedakan Undang-Undang Dasar pasca amandemen dengan pra-amandemen. Kemudian yang Undang-Undang Dasar ini nanti jika terjadi amandemen itu dilakukan di MPR. Jadi nanti yang mengesahkan juga MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian di bawah Undang-Undang Dasar itu ada ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR juga disahkan oleh MPR. Kemudian di bawahnya itu ada undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kalau undang-undang itu disahkannya di DPR. Kalau Perpu itu disahkannya oleh Presiden. Perpu itu adalah peraturan pemerintah sebetulnya, tapi dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan darurat. Karena kita ketahui sendiri, untuk membuat undang-undang itu kan melalui mekanisme legislasi di DPR, dan itu prosesnya bisa panjang. Karena harus menghadirkan banyak pihak, mendengarkan pihak pro dan kontra dan lain sebagainya. Sementara misalkan menghadapi persoalan yang serius, maka pemerintah bisa mengeluarkan Perpu. Contohnya misalkan Perpu Ormas ya. Jadi pemerintah itu melihat ada realita di masyarakat, terjadi konflik antara kubu ormas ini dengan kubu ormas yang lain, dengan dalih salah satu ormas itu tidak Pancasilais kan begitu. Nah, ini kalau misalkan mengubah undang-undang ormas direvisi ke DPR itu pasti prosesnya lama. Sementara ini konfliknya di depan mata. Maka pemerintah untuk membubarkan salah satu organisasi yang dianggap tidak Pancasilais itu menggunakan Perpu Ormas. Nah, itu setingkat undang-undang Perpu itu. Kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah. Ini yang mengeluarkan adalah Presiden. Kemudian peraturan Presiden juga sama ya, yang mengeluarkan adalah Eksekutif Presiden. Kemudian di bawahnya ada peraturan daerah provinsi. Perda provinsi itu yang mengesahkan adalah DPRD provinsi. Kemudian Perda Kabupaten Kota juga yang mengeluarkan adalah DPRD Kabupaten Kota. Apakah hanya ini? Ya tidak. PU yang lainnya, peraturan perundang-undangan yang lainnya, itu di pasal selanjutnya itu dijelaskan bahwa jenis PUU selain yang tadi ini ya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, itu ditambah pula dengan peraturan yang ditetapkan oleh MPR, kemudian oleh DPR, oleh DPD, oleh Mahkamah Agung, oleh Mahkamah Konstitusi, oleh Badan Pemeriksa Keuangan, oleh Komisi Yudisial, oleh Bank Indonesia, oleh menteri-menteri, badan-badan, lembaga-lembaga atau komisi yang setingkat, yang itu semua dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, Bupati Wali Kota, Kepala Desa, atau yang setingkat. Jadi PUU itu bisa dari pusat sampai ujung ke desa. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Jadi misalkan kita mendengar ada namanya peraturan Mahkamah Agung, Perma. Ya, itu bisa diajukan judicial review. Ada juga misalkan peraturan Mahkamah Konstitusi. Ada juga misalkan peraturan KPU. Itu bisa diajukan judicial review karena itu adalah peraturan perundang-undangan. Karena KPU itu dibentuk oleh undang-undang. Kan ada undang-undang pemilu. Di dalam undang-undang pemilu itu kan ada KPU-nya. Proses pembentukan KPU. Jadi PUU, peraturan perundang-undangan, selain yang 7 ini sebetulnya banyak. Termasuk peraturan Bank Indonesia, peraturan menteri, ya, dan lain sebagainya, dan lain seterusnya. Kemudian ini definisi-definisinya ya, kita singkat-singkat saja. Definisi undang-undang itu adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Nah, undang-undang itu salah satu bagian dari PUU. Jadi undang-undang itu bagian dari PUU, sementara PUU itu tidak sama dengan undang-undang karena PUU itu luas. Jenis-jenisnya kan tadi nih ya, PUU itu ada undang-undang, ada undang-undang dasar, ada ketetapan MPR, macam-macam. Kemudian Perpu ini ya. Jadi Perpu itu hakikatnya sejatinya itu peraturan pemerintah. Tapi ditetapkan oleh Presiden dalam hal adanya kegentingan yang memaksa. Nah, adapun sampai sekarang ya, sejauh yang saya ketahui, ihwal kegentingan yang memaksa ini sampai sekarang belum ada tolak ukurnya. Sehingga ya subjektif penilaian Presiden melihat suatu fenomena ini ada alasan kegentingan yang memaksa atau tidak. Itu Perpu. Kemudian ada PP ya. PP ini maksudnya adalah peraturan pemerintah. Ini ditetapkan oleh Presiden. Kemudian Perpres juga sama ya, peraturan Presiden. Itu juga ditetapkan oleh Presiden. Kemudian ada Perda Provinsi. Ya, Perda Provinsi itu adalah PUU yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Sementara yang Perda Kabupaten Kota itu adalah PUU yang dibentuk DPRD Kabupaten Kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. Kemudian kita juga mengenal prolegnas ya. Kalau di DPR, kalau saudara lihat di website resminya DPR RI itu ada tabel khusus tentang prolegnas, program legislasi nasional. Itu nanti prolegnas itu ada dua sub pilihan ya. Kalau di website resminya DPR ada yang prolegnas biasa, program legislasi nasional yang sudah masuk ya, RUU yang masuk di DPR. Ada yang prolegnas prioritas yang betul-betul diprioritaskan oleh DPR untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Nah, prolegnas itu adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Ini silakan dicek di website resminya DPR RI. Kemudian judicial review. Apa sih judicial review itu? Judicial review itu adalah upaya atau langkah-langkah hukum jika kita sebagai masyarakat dirugikan oleh salah satu produk peraturan perundang-undangan. Misalnya kita sebagai seorang buruh, pemerintah dan DPR itu mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ketika kita bahas, ketika kita kaji Undang-Undang Cipta Kerja, ternyata isinya merugikan buruh. Maka kita sebagai buruh bisa mengajukan langkah hukum namanya judicial review atau uji materi. Judicial review itu sebetulnya bisa tidak hanya uji materi ya, bisa uji materi, bisa juga uji formil. Jadi makna dari judicial review itu tidak hanya uji materi sebetulnya. Bisa juga uji formil, tapi dalam prakteknya kadang yang terkenal itu ya definisi judicial review itu adalah uji materi. Nah, dari sekian banyak ada 7 ya, ada 7 jenis peraturan perundang-undangan ditambah dengan jenis peraturan perundang-undangan lain yang saya jelaskan tadi itu. Itu mekanisme judicial review itu bisa berbeda. Jika PUU itu di bawah undang-undang ya, kita coba ke atas lagi. Di bawah undang-undang itu maksudnya ini, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota, termasuk juga yang lain-lain ini,
peraturan DPR, peraturan MA, peraturan MK, peraturan KY, peraturan BI dan lain sebagainya, peraturan menteri dan lain sebagainya. Itu penyelesaian judicial review-nya itu diajukan ke Mahkamah Agung. Jadi judicial review-nya itu ke Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Itu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, kalau khusus untuk undang-undang, ya, judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar, itu judicial review-nya dilayangkan ke MK, diajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau misalkan yang di judicial review itu di bawah undang-undang, itu ke MA, Mahkamah Agung. Tapi kalau misalkan undang-undang, itu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi ada satu hal menarik ya yang mungkin bisa diajukan atau dijadikan judul penelitian. Ada satu peraturan perundang-undangan yang sampai sekarang tidak jelas arahnya, yaitu ketetapan MPR. Ketetapan MPR ini apakah bisa di judicial review atau tidak? Nah, jika bisa di judicial review-nya kemana? Ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi? Karena ternyata ada salah satu kasus ketetapan MPR ini diajukan judicial review ke MK, tapi MK menolaknya karena menganggap bahwa MK tidak berwenang untuk melakukan judicial review terhadap ketetapan MPR. Tapi penolakan tidak diterimanya permohonan judicial review dari ketetapan MPR oleh Mahkamah Konstitusi itu menimbulkan kekosongan hukum. Kekosongan hukumnya ya jika kita dilanggar oleh ketetapan MPR sebagai civil society, sebagai komunitas masyarakat, kita mau cari keadilannya kemana? Ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi? Ini bisa dijadikan judul penelitian. Nah, itu judicial review ya. Jadi kalau judicial review itu kalau undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi, tapi kalau di bawah undang-undang itu ke Mahkamah Agung. Ini pun sebetulnya agak kurang ideal ya. Seharusnya ya judicial review itu namanya judicial review, seharusnya diarahkan semua ke Mahkamah Konstitusi. Teorinya harusnya begitu. Tapi di Indonesia dengan politik hukum saat amandemen Undang-Undang Dasar itu membagi judicial review itu satu ke MA, satu ke MK. Sejatinya seharusnya kalau berdasarkan teori namanya MK itu, Mahkamah Konstitusi itu mengadili masalah-masalah sengketa yang berkaitan dengan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Sementara Mahkamah Agung itu mengadili perkara-perkara kasasi, peninjauan kembali, kemudian seharusnya ya masalah sengketa pilpres dan lain sebagainya itu masuknya ke MA. Sementara judicial review itu masuk semuanya ke MK. Harusnya begitu secara teori. Tapi ya politik hukumnya sudah begitu saat amandemen ya mau gimana lagi. Kalau kata Prof Mahfud ya sesalah apapun kalau sudah ditetapkan sebagai legal policy dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk juga dalam amandemen Undang-Undang Dasar ya harus diikuti. Walaupun bertentangan dengan teori. Nah, kemudian selain PUU, selain peraturan perundang-undangan, kita juga mengenal kebijakan, policy. Nah, kalau khusus kebijakan yang selain yang tadi disebutkan itu langkah hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan ke PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi misalkan gubernur itu gubernur dengan pemerintah pusat itu ingin membuat jalan tol, kemudian ingin membebaskan lahan. Banyak pihak atau masyarakat yang akan digusur. Nah, surat keputusan untuk pembebasan lahan itu bisa diajukan sengketanya ke PT-UN. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang itu tidak masuk dalam peraturan perundang-undangan, maka penyelesaiannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Saya kira itu ya. Semoga bisa menjadi bekal dasar ya dalam memahami konstruksi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dan hal-hal yang ingin didiskusikan, kita bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa melalui akun-akun media sosial saya atas nama Idik Saiful Bari. Terima kasih dan sampai jumpa.